Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah fi hadzal sabahil mubarak insyaallah fi hadzal makanil mubarak insyaallah naltaqi marratan ukhra fi darsil fiqhin nisa. Ya, alhamdulillah wa hadhihi liqa at-tasi' insyaallah. Wa kaifa halukum ya ikhwani jami'an fi faslil awwal syari'ah. Asallahu ayyutikum dawama sihah wal afiyah hatta tastati'antum jami'an an tajtahid wa an ta'mal kullama amarallah wa taraka kullama harramallahu ta'ala wa daiman fi inayati wa fi himayatillahi ta'ala amin ya rabbal alamin. Bil amsi fil usbu al madi ba'da an ta'allamna fi fiqhin nisa an mas'alah wal fatawa ma yata'allaqu bil mar'ati wa khasatan fi kitabi fatawa wa ahkamil mar'a fil islam li Syekh ad-Duktur Syauqi Alam mufti Diyar al-Misri as-sabiq wa ta'alamna ma yata'allaqu bima binaqdil wudu lin nisa wa bima harrama fi'lin nisa min at-tahara wa kull ma yata'allaqu bit taharatin nisa. Wal an insyaallah sanata'allam an ahkamil janaiz ma yata'allaqu bil mar'ah min ahkamil janaiz. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari bersama-sama kita membaca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma liridallahi ta'ala wa liizalatil jahli wa ihyaiddin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, pada pagi hari ini insya Allah kita akan membahas tentang fatwa-fatwa dan hukum-hukum yang berkaitan dengan perempuan dalam Islam, khususnya di bab atau hukum-hukum yang berkaitan dengan pengurusan jenazah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nafa'anallahu bi'ulumi masyayikhina fid dharaini amin ya rabbal alamin. Al-mas'alah al-ula atau ada contoh kasus pertama. Kita akan masuk pembahasan pertama, yaitu takfinul mar'ah ghairul lazim ala akhiha. Jadi di sini adalah takfinul mar'ah ghairul lazim ala akhiha, mengkafani perempuan yang meninggal atau misalkan semua urusan yang berkaitan dengan perlengkapan jenazah seorang wanita adalah bukan kewajiban seorang saudara laki-laki kandungnya. Bisa dipahami ya. Jadi ada pertanyaan, tawfiyat imra'atun fi manzili zawjiha walaha akhun syaqiq famanil mulzim bitakfiniha wa tajhiziha wa ghairi dzalika fi ma yahtaju ilaihi syar'an zawjuha am akhuha. Jadi ada seorang perempuan itu meninggal di rumah suaminya. Jadi dia sudah memiliki suami dan dia juga mempunyai saudara kandung laki-laki si perempuan yang meninggal ini. Famanil mulzim, maka barang siapa yang wajib mengkafani dia atau watajhiziha atau misalkan menyanggupi atau membiayai semua perlengkapan pemakaman si wanita ini ya, apakah suaminya atau saudara kandungnya yang wajib? Al-jawab, jawabannya al-mansus alaihi syar'an anna kafnal mar'ah wa tajhizaha ka'amthaliha ila an tawara fi qabriha wajibun 'ala az-zawj syar'an walau kanat ghaniyah. Jadi secara syar'i ya
menyiapkan perlengkapan pemakaman, ya, mulai dari mengkafani, menyolatkan sampai ke menyiapkan kuburan dan segala macamnya adalah kewajiban bagi suami si perempuan yang meninggal tersebut secara syariat. Walau kanat ghaniyah, meskipun perempuan yang meninggal ini merupakan perempuan yang kaya raya, tetapi kewajiban pemakamannya, kelengkapan pemakamannya adalah kewajiban suami. Wa bihi alima annahu la yalzamul akha fi hadhil haditsah syai'un mimma dzakar. Jadi tidak ada kewajiban apapun bagi saudara laki-laki kandungnya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian dimasuk kepada pembahasan yang kedua, ya, di dalam hukum jenazah adalah permasalahan hal yajuzu an taksilal haid al mar'ah al mayyitah, ya, apakah boleh seorang perempuan yang haid ikut membandikan jenazah perempuan, ya. Jadi ada pertanyaan soal hal yajuzu an taksilal mar'ah al haid qaribatah al-mayyitah aw yajibu taharatuha khassa wa annaha nadarat alla yaghsil ahadun ghairiha wa jazakallahu alf khair. Jadi apakah hukumnya boleh seorang wanita yang sedang haid atau yang sedang menstruasi ikut memandikan jenazah wanita lainnya, misalkan saudaranya meninggal, saudari perempuannya meninggal, kemudian dia sedang haid, ya, si saudarinya itu saudari perempuannya meninggal, kemudian dia ingin ikut memandikan si saudari perempuannya itu, tapi dia sedang haid, apakah boleh, gitu, ya? Jawabannya adalah ya jumhurul ulama anna ghusl mayyitil muslim fardhu kifayah idza qama bihil ba'du saqata 'anil baqin. Jadi pada hukum awalnya adalah hukum memandikan mayit, ya, memandikan mayit itu adalah fardu kifayah. Fardu kifayah itu adalah kewajiban yang mana jika sebagian atau segolongan orang sudah melakukannya, maka tidak ada kewajiban bagi yang lainnya. Tetapi jika tidak ada yang melakukannya sama sekali atau mewakilkannya, maka dosanya ditanggung oleh semuanya. Wa yandibu an yakuna al-ghasil aminan thiqah ya'rifu kaifiyati ghusl al-mayyit wa takfinihi. Dan disunahkan juga bagi yang memandikan mayat atau memandikan jenazah itu untuk orangnya amanah dan thiqah, jadi terpercaya, ya, juga dia tidak menimbulkan kerusuhan setelahnya. Wa ya'rifu kaifiyati ghusl, dan dia mengetahui bagaimana cara-cara memandikan mayat tersebut dan mengkafaninya. Wa binaan ala dzalika, diambil dari ini maka lamani lil mar'atil haid min tagsili hadhil mutawaffat. Jadi tidak ada larangan bagi wanita yang sedang haid atau menstruasi untuk memandikan mayit perempuan. Jadi tidak apa-apa bagi seorang wanita yang haid jika ingin memandikan seorang mayat perempuan atau jenazah perempuan. Wisaiduha nisa'i tahirat atau misalkan membantu wanita-wanita lain yang sedang memandikan jenazah wanita perempuan. Walakin idza wajadat imra'ah tahirah fal afdal an taquma hiya bil ghusl. Tetapi jika ada wanita lain yang sedang suci atau tidak menstruasi, maka afdalnya, lebih diutamakan, yang memandikan mayit perempuan itu adalah wanita yang suci. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah hukum musyarakatil mar'ah fi sholatil jenazah. Hukum salat, mengikuti salat jenazah bagi seorang perempuan. Jadi hukum perempuan mengikuti salat jenazah. Ada pertanyaan yang pertama, jadi ada dua pertanyaan. Pertama adalah hal yajuzu lil mar'ah al muslimah al musyarakah fi sholatil jenazah. Bolehkah seorang wanita muslim mengikuti sholat jenazah? Kemudian soal as-sani, pertanyaan kedua adalah hal yajuzu laha qiraatul Qur'an wa sholatil muqawi. Boleh tidak seorang perempuan membaca Al-Qur'an dan sholat di
kuburan seseorang yang meninggal tersebut. Al-jawab minal muqarrar syar'an anna shalah 'alal mayyit ay shalatil janazah minal furudil kifaiyah allati idza qama bihal ba'du saqatul haraj 'anil baqin wa in taraka hal jami' atamu jami'an bitarkiha. Jadi secara syariat sholat jenazah ya, sholat bagi seseorang yang meninggal dunia itu adalah hukumnya fardu kifayah seperti memandikan tadi, yang mana jika ada sebagian yang sudah mensolatkan maka hilanglah kewajiban yang lainnya. Tapi jika tidak ada yang melakukan sama sekali maka dosanya ditanggung oleh semua orang. Seperti firman Allah di dalam surat At-Taubah ayat 103, washolli alaihim, dan doakanlah mereka, inna sholataka, sesungguhnya sholatmu, sakanul lahum wallahu sami'un alim, sesungguhnya sholat kamu itu menumbuhkan ketentraman dan ketenangan bagi mereka, dan Allah maha mendengar dan maha mengetahui. Seperti itu. Jadi kemudian ada dalil dari hadis, man tabi'a jinazah wa shalla 'alaiha falahu qirat wa man tabi'aha hatta yufragha minha falahu qiratan. Barang siapa yang mengikuti jenazah sampai dia disolatkan maka baginya qirat, wa man tabi'aha hatta yufragh, dan barang siapa yang mengikutinya sampai dikuburkan maka dia mendapatkan qiratoni, yaitu qiratoni seperti 2 gunung yang besar. Nah, li'anna sholat al-mayyit halaf shalah. Nah, maka sholat itu karena diperuntukkan secara umum sebagai seorang wanita dan laki-laki, maka perintah sholat ini dibolehkan bagi seorang perempuan dan laki-laki. Nah, dari pertanyaan di sini, fa'ani su'alul awwal nufidu bi annahu yajuzu lil mar'ah al muslimah an tusyarika fi sholatil janazah mithlu rajul. Jadi boleh bagi seorang perempuan untuk mengikuti sholat jenazah sebagaimana dibolehkannya bagi seorang laki-laki. Entah itu dia mau sholat munfarid, sholat sendiri atau jamaah. Ya, boleh dia jadi imam atau makmum, dengan syarat kalau dia menjadi imam adalah tidak adanya laki-laki di tempat itu ya, atau misalkan semuanya perempuan gitu, atau tidak ada anak-anak laki-laki yang sudah memayas, itu maka dibolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua tadi adalah bagaimana hukum sholat untuk mayit di kuburnya tersebut ya, dan bagaimana hukum membaca Al-Quran di kuburan. Wa anisu'al tsani ja'a fil muqni wa syarh kabir anna salat al-janazah fil maqbarah fi riwayatani. Nah, jadi salat untuk mayit atau salat jenazah di kuburan, salat jenazah di tempat kuburan tersebut ada 2 riwayat. Yang pertama adalah la ba'sa, tidak apa-apa, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat ala qabri wa huwa fil maqbarah, yang beliau sholat jenazah dan sedangkan beliau ada di kuburan ya, atau di tempat perkuburan pemakaman tersebut. Nah, sholat Abu Hurairah Aisyah wa satu qabril baqi fi hadrat ibni Umar ibn Khattab min ghairi naqil minhu. Nah, kemudian Abu Hurairah juga sholat jenazah di tengah pemakaman baqi, sedangkan dia disaksikan oleh Umar bin Khattab tetapi tidak dilarang. Karena ada hadis yang mengatakan wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu shalah falyusalli. Nah, dijadikan bumi ini bagiku tempat sholat dan suci. Fa ayyuma rajulin, dan barang siapa dari umatku mendapatkan waktu sholat adrakathu shalah falyusalli, maka sholatlah dimanapun dia berada. Yaitu yang mengatakan tidak apa-apa untuk melakukan sholat jenazah di pemukiman kuburan. Warliwayat tsaniyah, kemudian pendapat kedua adalah tukrahus sholah fil maqbarah, dimakruhkan untuk sholat di area pemukiman makbarah ya, karena ada hadis Rasulullah SAW al-ardu kulluha masjidun illal maqbarah wal hammam, bumi ini semuanya tempat sholat kecuali kuburan dan hammam, itu kamar mandi ya.
wal annahu laisa bimawdi'is shalah ghairu shalatil janazah faqarihat fihi shalatul janazah kal hammam. Nah, jadi karena ada ta'arud di sini bertentangan antara dalil itu, antara ada yang membolehkan dan memakruhkan, maka al-jam'u baina riwayataini di sini adalah menggabungkan dua riwayat ini. Hukumnya adalah sihhatus shalah ma'al karohah, boleh atau sah salatnya tetapi dengan karohah. Nah, fatabayyana anna shalah alal mayyit bil maqbarah la mani min hasyar'an ma'al karohah lil rijal wa kadzalika lin nisa syaritatun alla yujad ghairihinna. Nah, jadi dari salat untuk mayit atau sholat jenazah di kuburan itu lamani min hasyar'an, tidak ada larangannya di dalam syariat, tetapi hanya di karohah, makruhkan saja. Wa amma an qiraatil Quran, kemudian bagaimana dengan membaca Al-Quran di kuburan ya, atau misalkan kita lagi berziarah membaca Quran di kuburan tersebut. Fa idza kanat qiraati atna as-shalah, kalau misalnya qiraahnya itu seperti sedang melakukan sholat jenazah, kita membaca qiraah seperti Al-Fatihah, itu hanya cukup di sirron saja ya, sir atau secara tidak jahar, tidak diungkapkan, jadi membacanya tidak bersuara. Tetapi jika membaca Al-Qur'annya kharijas shalah, di luar salat, berarti boleh dengan jahron. Nah, karena ya min afdalil ifadah allati yataqarraba bihal muslim ila rabbi, malah merupakan amalan yang afdal yang mendekatkan diri seorang muslim kepada Tuhannya. Wala farqa baina an takuna al-qira'ah sirran aw jahran fi masjid aw fi ghairihi min al-amakin at-tahirati allati taliqu bi kitabillah. Jadi qiraatul Quran itu merupakan ibadah yang afdol dan malah menjadi disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi membaca Al-Quran bagi entah itu untuk mayit atau untuk siapapun itu merupakan sesuatu yang afdol ya, entah itu di kuburan atau di masjid dan dimanapun itu dibolehkan. Waqad hatsana shallallahu alaihi wasallam ala qiraatil Quran lil mayyit ba'da wafatihi. Rasulullah memerintahkan kita juga untuk membaca Quran bagi mayit ya, atau bagi seseorang yang sudah meninggal. Yaitu ada dalilnya Yasin qalbul Quran la yaqra'uha rajulun yuridullahu tabaraka wa ta'ala wad daral akhirah illa ghufira lahu aqra'uha ala mautakum. Ya, jadi Yasin merupakan hati Al-Quran. Jadi tidak ada seorang laki-laki kecuali ingin mendapatkan ridho dan akhirat Allah itu dengan membaca Yasin tersebut, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Maka bacalah Yasin untuk orang-orang yang sudah wafat bagi saudara-saudara kalian ya. Nah, wa yara Imam Syafi'i istihbabu qiraatul Quran indal qabr. Nah, Imam Syafi'i melihat di sini dianjurkan untuk membaca Al-Quran di kuburan, litasul mayit barakatil Quran, supaya mayit mendapatkan berkah dari Al-Quran tersebut. Ya, Imam Ahmad juga berkata la ba'sa biha li'anna Al-Quran nurun wa rahmah, karena Al-Quran itu merupakan cahaya dan rahmat, sababan fit tajalliyatil ilahiyah bil maghfirah wa ridha, akan mendapatkan ampunan dan ridho. Jadi bagi kita semua yang masih hidup ya, khususnya yang masih Allah berikan umur, alhamdulillah, mari sama-sama membaca Al-Quran, membaca Yasin, Al-Fatihah yang kita niatkan untuk saudara, untuk orang-orang terdekat, orang-orang yang kita cintai yang sudah meninggal dan meninggalkan kita terlebih dahulu di bumi ini, karena mereka akan mendapatkan cahaya dan rahmat dan berkah dari Al-Quran. Masya Allah ya. Dan selalu mendoakan mereka supaya mendapatkan syafaat Rasulullah dan ampunan Allah dengan kita membacakan Al-Fatihah dan membaca Yasin khususnya, dan membaca Al-Quran pada umumnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf, dan jangan lupa tugasnya dikumpulkan nanti malam ya. Saya tunggu selambat-lambatnya nanti malam. Kalau ada
tidak bisa atau ada halangan, maka harus konfirmasi. Jika tidak ada konfirmasi, maka saya anggap tidak hadir. Jazakumullah khair wa ala husnil ihtimam. Nafanallahu bihi wa bi ulumi masyayikhina fid dharain. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.